Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Irsyad Mufida dari Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia akan mempresentasikan mengenai paper buatan saya, yaitu perancangan strategi sistem informasi manajemen produksi di PT Internal Textile Group. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan strategi sistem informasi untuk manajemen produksi di PT Internal Textile Group. Dapat dilihat sudah ada abstraknya di sini, yaitu serangkuman atau abstraknya dalam sebuah paper ini tentang apa gitu ya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang strategi pengembangan sistem informasi manajemen produksi di PT Internal Textile Group, yaitu sebuah perusahaan manufaktur tekstil yang memproduksi spray dan perlengkapan tidur, di mana sistem informasi yang telah ada saat ini telah membantu dalam mencatat alur produksi mulai dari permintaan bahan baku hingga penyimpanan barang jadi. Namun masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketergantungan pada jaringan lokal, pencatatan yang belum real time, serta kurangnya integrasi antar departemen. Metode yang digunakan nanti adalah yaitu observasi, wawancara, dan pendekatan menggunakan analisis SWOT dan value chain, di mana hasil penelitian nanti menunjukkan bahwa sistem informasi perlu dikembangkan menjadi berbasis cloud, mengotomatisasi proses pencatatan, serta meningkatkan integrasi antar divisi dan pelatihan pengguna. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisien operasional, akurasi data, dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kata kunci yang digunakannya adalah sistem informasi, manajemen produksi, integrasi, cloud, tekstil, SWOT, dan value chain. Kita mulai dari pendahuluan, di mana perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri, termasuk industri manufaktur tekstil. Seperti yang kita tahu saat ini, teknologi informasi sudah sangat diketahui oleh banyak orang dan digunakan atau diimplementasikan pada banyak perusahaan maupun organisasi. Salah satunya perusahaan manufaktur tekstil, dan contohnya adalah PT Internal Textile Group, di mana salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan manufaktur adalah pengelolaan sistem informasi produksi yang terintegrasi dan efisien, sehingga manajemen produksi nantinya akan lebih baik dan terencanakan dan dapat mengendalikan atau mengatur seluruh proses produksi mulai dari awal hingga akhir. Nah, untuk di PT Internal Textile Group sendiri sudah ada alur proses produksi yang terjadi atau proses bisnis yang terjadi, di mana perusahaan ini menerapkan sistem informasi manajemen produksi untuk mengelola alur kerja produksi secara lebih terstruktur, mulai dari pengajuan permintaan bahan baku atau purchase order disebut PO, permintaan bahan baku, lalu pengeluaran bahan baku oleh gudang, lalu proses produksi, pengecekan kualitas atau quality control atau QC, proses pengepakan atau packing, hingga penyimpanan produk di gudang barang jadi nantinya. Nah, seluruh aktivitas ini sudah saling terhubung menggunakan sistem informasi internal yang berjalan di atas server lokal dan dapat diakses secara daring melalui IP publiknya. Nah, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi sistem ini, di mana terkadang dari kantor cabang itu tidak bisa terhubung dengan pusat atau server pusat dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil, sehingga ada gangguan dalam ketika menggunakan sistem, yaitu untuk mensinkronisasi data yang telah ada dan dapat terganggu dikarenakan jaringan yang tidak stabil. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sistem informasi di produksi di PT Internal Textile Group menggunakan observasi secara menyeluruh, terhitung sejak alur operasional dicatat, permasalahan identifikasi dan evaluasi di analisa SWOT dan value chain. Nah, untuk metode penelitiannya seperti yang sudah dijelaskan pada abstrak, kita melakukan observasi, wawancara, dan pendekatan analisis SWOT dan value chain. Setelah
Pertama-tama, kita mengumpulkan data. Dengan cara apa pengumpulan datanya? Dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap yang bersangkutan, yaitu divisi produksi, gudang bahan baku, gudang barang jadi, bagian QC, dan bagian IT tentunya. Nantinya, setelah terkumpul maka ada tahapan analisis di mana pengumpulan data, lalu dianalisis dulu proses bisnis saat ininya atau flowchartnya, sehingga nanti dapat dilanjutkan pada proses bisnis yang baru untuk dilihat analisisnya agar lebih efisien atau ada perbaikan terhadap risiko gitu. Nah, di mana ketika sudah itu semua dapat dilanjut dengan analisis SWOT dan value chain. Seperti yang dilihat, ini adalah alur analisisnya. Untuk hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen produksi telah diterapkan untuk membantu proses bisnis inti dari rantai nilai produksi tekstil. Sistem ini sudah mencakup hampir keseluruhan. Nah, mulai dari PO, produksi, QC, dan manajemen gudang. Dapat dilihat ini adalah flowchart dari proses bisnis saat ini, dimulai dari PO, verifikasi PO, pengeluaran bahan baku ke bagian produksi, proses produksi dimulai pengelolaan barang menjadi barang jadi, lalu nanti akan di QC, jika berhasil maka akan di packing, jika gagal maka akan diolah kembali menjadi barang yang lebih jadi. Lalu setelah itu akan dicek sisa bahan, apakah ada sisa bahan atau tidak. Jika ada maka akan dikembalikan ke gudang, maka selesai proses. Akan tetapi jika jika tidak ada sisa bahan, maka akan disimpan ke gudang barang jadi. Nah, nantinya semua proses ini dicatat dalam server lokal dan dapat diakses melalui IP public untuk memfasilitasi koordinasi antar departemen. Nah, saat ini semua proses bisnis itu sudah diimplementasikan dalam sistem informasi dan disimpan di atas server lokal, yaitu menggunakan IP lokal. Jadi ada server, dapat ada LAN-nya, dan mereka berkoneksi itu ke server menggunakan IP lokalnya. Akan tetapi sejumlah masalah efisiensi dan keandalan yang berkaitan dengan organisasi tentu masih ada. Salah satu masalah kritis yang mempengaruhi aliran informasi karena ketergantungan pada koneksi internet lokal yang mengakibatkan tautan tidak stabil dari cabang ke kantor pusat. Nah, saat ini masih menggunakan server lokal, sehingga terkadang kita masih membutuhkan secara daring dari internetnya itu, yaitu untuk menyambung ke cabang. Nah, saat ini ke cabang itu sudah menggunakan sistem bawaan dari Mikrotik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sharing IP cloud. Akan tetapi jika jaringan internet provider itu sedang jelek, maka tidak akan berjalan dengan baik dan akhirnya gangguan. Setelah dilakukan proses lagi, berdasarkan data yang dikumpulkan, sistem informasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar mampu mencatat seluruh proses produksi secara menyeluruh atau real time dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi potensi kehilangan data, meningkatkan transparansi proses, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat. Nah, jika kita lihat pada pendekatan SWOT dan value chain, di mana strength-nya ada 3 poin. Sistem informasi ini sudah hampir seluruhnya tahapan produksi masuk. Lalu akses IP publik memudahkan pemantauan lintas lokasi. Terdapat pencatatan formal terhadap permintaan bahan dan hasil produksi. Dan untuk weakness atau kelemahan ada 3 poin juga, di mana ketergantungan pada jaringan internet lokal. Walaupun sudah punya IP publik, tetap ada internet lokal untuk lingkungan lokalnya, sehingga untuk terhubung ke pusat itu masih harus mengakses IP lokal itu menggunakan VPN gitu. Proses pengembalian bahan dan permintaan ulangnya yang belum terotomatis, dan validasi stok yang belum terintegrasi penuh dengan sistem gudang produksi. Untuk opportunities atau peluang pengembangan sistem berbasis cloud itu masih dapat dikembangkan dan berpeluang dapat dilakukan. Lalu untuk peluang otomatisasi proses dengan integrasi barcode atau RFID, di mana sebenarnya opportunities ini sudah mulai dilakukan, yaitu penerapan RFID, akan tetapi masih dalam perancangan. Lalu pelatihan user atau pengguna untuk peningkatan efisiensi input data. Untuk ancamannya, masih ada risiko kehilangan data saat listrik padam,
Jadi ketika PLN mematikan listrik, terkadang beberapa komputer yang tidak menggunakan UPS dia akan kehilangan datanya. Lalu kemungkinan kesalahan input berulang jika tidak ada kontrol validasi. Terkadang user menginput double atau lebih dari 2 kali ketika tidak fokus bekerja. Lalu ada ketergantungan pada personal IT tertentu. Jadi ketika ada yang salah, penginputan masih mengandalkan divisi IT untuk memperbaikinya gitu. Jadi tolong perbaiki data ini, ada yang salah. Itu disebutnya unpost kalau di PT Internal Textile Group. Nah, untuk value chain-nya itu ada inbound logistik, di mana proses pencatatan PO dan pengambilan bahan dari gudang, operations yaitu aktivitas produksi terdokumentasi, lalu outbound logistik hasil produksi dan lolos QC, gudang barang jadi, marketing and sales-nya tidak banyak yang terintegrasi dengan sistem produksi namun dapat dikembangkan, dan untuk servisnya belum ada sistem yang mencatat feedback terhadap kualitas produksi atau permintaan perbaikan karena masih mengandalkan hasil QC yang asli. Jadi QC itu tidak ada feedback, tapi mereka hanya memberitahu ke bagian produksi kembali bahwa ini belum bagus gitu, sehingga harus diperbaiki. Nah, kesimpulannya dari semua hasil analisis ini adalah sistem ini yang telah dipaparkan manajemen produksi ini sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan gitu untuk perusahaan. Hal ini bisa diketahui karena sistem tersebut mampu memudahkan pencatatan alur proses yang ada dan koordinasi antar departemen yang cukup baik. Namun, masih banyak kekurangan yang ada seperti ketergantungan pada jaringan lokal, pencatatan real time yang masih kurang, serta proses pengambilan atau permintaan bahan yang belum sepenuhnya otomatis. Nah, dari SWOT juga diketahui bahwa perusahaan masih memiliki kekuatan yang cukup, kelebihan yang cukup gitu ya, dan beberapa kelemahannya mulai dari IP-nya yang lokal, jaringan yang masih tergantung gitu ya, dan ada juga potensinya di mana dapat jadi cloud atau otomatisasi pencatatan bahan menggunakan barcode atau RFID, dan untuk ancamannya masih ada dapat ancaman hilang data ketika listrik padam gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan untuk meningkatkan efisiensi sistem, saran yang harus dilakukan adalah mengembangkan sistem informasi berbasis cloud agar akses lebih stabil dan tidak bergantung pada jaringan lokal semata. 2. Mengintegrasikan sistem antar divisi secara menyeluruh, khususnya antara gudang dan produksi untuk memastikan kesesuaian data stok dan permintaan produksi secara real time. Lalu pengubahan proses pengembalian bahan sisa dan permintaan tambahan yang manual menjadi terotomatisasi, misalnya dengan menambahkan fitur sistem yang terhubung langsung dari bagian produksi ke gudang, menerapkan teknologi barcode atau RFID untuk mempermudah pelacakan bahan dan produk secara akurat sepanjang alur produksi. 5. Melakukan pelatihan berkala untuk seluruh pengguna sistem agar pemanfaatan sistem informasi lebih optimal, mengurangi kesalahan input dan meningkatkan respon terhadap perubahan atau pembaruan sistem. 6. Meningkatkan infrastruktur pendukung seperti backup data otomatis dan baterai cadangan atau dikenal dengan UPS, yaitu Uninterruptible Power Supply, untuk mengurangi risiko kehilangan data saat mati listrik. Nah, itu adalah saran yang bisa dilakukan untuk pengefisiensian sistem di PT Internal Textile Group gitu ya. Untuk ucapan terima kasih terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh manajemen produksi dan staf PT Internal Textile Group karena telah mengizinkan untuk wawancara, observasi secara langsung di lapangan. Juga saya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini dan dosen yang telah membimbing atas saran dan motivasinya yang telah diberikan selama penyusunan laporan. Sehingga saya harap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruhnya, termasuk saya pribadi, bagi pengembangan sistem informasi di PT Internal Textile Group maupun sektor manufaktur lain yang berhubungan. Itu saja mungkin dari saya pribadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan baik pengucapan atau pengucapan kata dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.